Oke. Oh, keren. Diawali dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oke, silakan. Apakah kalian telah menjalankan perintah agama? Yang lainnya didengarkan. Larangan agama atau kepercayaan? Iya, saya telah menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. B. Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oke. Perintah dan larangan dalam agama tidak hanya mencakup ibadah, tetapi juga mengatur aspek kehidupan sosial seperti kejujuran, menghormati orang lain, dan menjaga kehormatan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. C. Apa peran yang dapat kalian lakukan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan? Untuk merukunkan pesan yang telah diberikan adalah sarina bertoleransi antara agama, budaya maupun ras. Jika kita mengenal agama, pasti kita akan tahu cara menghargai agama yang dianut masing-masing. Contohnya toleransi, membiarkan orang lain untuk memiliki agama masing-masing. Oke. Yang lainnya didengarkan. Apakah kalian dapat membantu teman-teman kalian yang beribadah berbeda agama atau kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? Ya, yaitu dengan cara menjaga kerukunan dan menghargai teman yang berbeda keyakinan saat beribadah. Apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda? Iya, dapat. Karena dalam kehidupan sehari-hari kami bekerja sama dengan mengembangkan sikap hormat, menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Pak Bani. Pak Bani sudah membacakan kelompok itu tugas sila 1 dan kelompok 1. Oke. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, ya dong. Jika teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, luar biasa tadi yang disampaikan. Ya, kasih apa dulu langsung kan. Kelompok 1 tadi tetap duduk di sana, tetap berdiri, Bang, tetap berdiri di sana, kan belum selesai. Ya. Oke, perhatikan dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan sehubungan dengan penerapan Pancasila sila yang pertama. Tadi ada beberapa pertanyaan dan mereka sudah menjawab. Di antaranya yang kelompok 1 ini membahas hanya tentang ketuhanan Yang Maha Esa atau agama dan kepercayaan gitu ya. Ya. Tadi juga disampaikan tentang larangan dan juga perintah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan gitu ya. Kemudian juga tentang bagaimana menyikapi jika berbeda agama dengan teman atau dengan sekelompoknya, apakah pernah melakukan kegiatan kerjasama gitu ya. Oke, secara boleh Ibu sambil bertanya ya, supaya kelompok 1 bisa lebih menguasai lagi apa yang kalian diskusikan. Juga yang lainnya nanti juga akan sama, Ibu akan mengorek-ngorek hasil dari diskusi kalian. Tadi kan dari kelompok 1 menyampaikan tentang bagaimana menerapkan sila ke-1 sehubungan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Di antaranya adalah toleransi antar umat beragama gitu ya. Bagaimana cara kalian secara nyata yang kalian lakukan atau contoh nyata di lingkungan sekolah saja bertoleransi atau mau bekerja sama dengan teman yang beda agama.
Ya, gimana kira-kira? Contoh kerjasamanya apa gitu? Jadi Oke. Yang lainnya suaranya Bang. Ya. jika ada teman yang berbeda agama, apa ya? Umpamanya dia mau membikin acaranya, membikin acara tentang keagamaannya, kita sebagai umat yang berbeda, yang Beda keyakinan. dengan itu, Ya. kita harus bisa saling kerjasama membantu. Contohnya membantu dalam hal apa secara nyata di lingkungan? Mendekor. Gitu. Pernah melakukan itu? Ya, Pernah. Di mana, Bang? di Di desa Binai. Itu di acaranya di lingkungan sekolah atau di rumah? sekolah. Di sekolah ya. Oh, di sana kalau di sekolah di SMP ya. Itu kalau ada waktu hari-hari besar agama tertentu semua dirayakan gitu ya. Misalnya non muslim ada juga, yang muslim ada juga gitu ya. Oh gitu. Jadi memang sudah sering kalian lakukan semasa kamu SMP gitu. Oke, itu salah satu bentuk toleransi yang secara nyata ya kalian lakukan di lingkungan sekolah. Kalau misalnya nih ada teman kalian yang berbeda keyakinan tapi sedang kesulitan, apakah kalian tindakan apa yang kalian lakukan? Tidak ada teman yang kesulitan yang berbeda keyakinan, tidak akan tetap membantunya. Tetap membantu? Alasannya kenapa kamu membantu? Alasannya karena kita meskipun berbeda-beda sekali tetap satu. Oh gitu ya. Oke, luar biasa. Ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Yang jelas apa yang dilakukan kelompok 1 Ibu yakin kelompok 2, 3, 4 dan 5 bisa melaksanakan nih ya. Ya, karena yang disampaikan kelompok 1 itu adalah sesuatu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan silahkan ditutup kalau memang teman-teman nggak ada yang bertanya. Oke. Ada yang bertanya silakan atau memberikan tanggapan, memberikan contoh sikap. Kelompok 1, kelompok yang lain ada? Ada. Ya, silakan. Kalau tidak ada silakan ditutup. Oke, silakan kalau tidak ada. Iya. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Kelompok 2 dipersilakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sila kedua Pegalan dibacakan oleh Nur Faizah. Ya, silakan. Apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia akan berlatar belakang dan identitasnya dalam kondisi setara? Ya, setiap manusia terlepas dari latar belakang dan identitasnya harus diperlakukan dalam kondisi yang setara. Prinsip ini adalah dasar dari hak asasi manusia dan kesetaraan di seluruh dunia. Oke. Apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman tetangga kalian atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? Saya akan mencoba membantu dengan memberikan dukungan, bantuan atau sumber daya yang mereka butuhkan. Ini bisa berupa bantuan emosional, informasi, atau bantuan langsung tergantung pada situasi.
luar biasa. Ya, dipersilakan temannya untuk. Silakan yang ingin bertanya. Ya, dari kelompok 2 tadi sudah disampaikan. Dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan atau bertanya sehubungan dengan yang disampaikan. Padli? Ya, silakan Padli. Berdiri Padli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabi. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan norma sosial dan berikan contohnya. Oke, good. Yang dimaksud sama norma sosial, apa bedanya gitu ya? Norma sosial dengan peraturan yang ada, misalnya gitu atau Hah? Tanya bisa nggak dibantu dengan kelompok? Oh, bisa, pasti harus bisa. Silakan. Kelompok yang duduk bisa dibantu temannya yang di depan. Jadi tidak sendirian. Oke, sambil karena kalau menunggu lama lagi. Perhatikan. Jadi memang sila kedua itu ada tentang norma sosial. Diperhatikan Padli tadi yang bertanya ya. Oke, dan juga untuk semuanya. Karena di sila kedua ini tidak semua kelompok membahas. Jadi hanya kelompok 2 saja yang membahas kan. Oke, norma sosial. Norma sosial itu maksudnya memang aturan-aturan yang tidak tertulis tapi dilaksanakan di masyarakat. Contohnya misalnya gini, kalau di lingkungan kita di Tanah Kuning ini pembiasaan masyarakat nelayan adalah memapandretasi. Ya kan? Memapandretasi itu dilakukan setiap tahun. Oh iya Bu. Tetapi itu tidak secara tertulis tapi dilakukan bersama-sama, ya kan? Tidak tertulis kan? Tetapi itu pembiasaan yang apa namanya ya, sebuah keyakinan jika tidak dilakukan maka akan terjadi sesuatu, ya kan? Begitu juga misalnya kalau punya hal biasa yang di rumah, misalnya anak perempuan itu dilarang keluar malam, tabu atau tidak baik karena nanti efeknya tidak baik. Nah itu sesuatu yang aturan yang tidak tertulis tapi dilaksanakan, iya enggak? Di dalam keluarga misalnya kalian dilarang makan di tengah pintu, ya nanti keteguran atau bagaimana gitu kan. Nah itu sesuatu yang tidak tertulis tapi dilaksanakan, dan itu sudah membaur di masyarakat di seluruh negara Republik Indonesia, dan semua suku budaya beda punya sendiri-sendiri ya. Jawa punya, Bugis punya, pokoknya suku-suku yang ada di negara Indonesia itu punya kebiasaan seperti itu, norma masyarakat atau norma sosial. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tugas kalian juga seperti itu, misalnya di rumah. Misalnya norma sosial apa yang dilakukan, pembiasaan yang tanpa ada tertulis tapi kita laksanakan, ya kan? Tapi kalau pokoknya beda dengan agama, misalnya sholat itu hukumnya wajib, kalau tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa, itu kan sudah pasti ya. Tadi sudah pasti, maksudnya sesuatu yang pasti. Tapi kalau norma ini masih mengarah ke keyakinan tersendiri tapi tidak tertulis, tapi nanti merasa bahwa kalau kita tinggalkan, kalau kita lakukan maka akan mendapatkan kesialan misalnya gitu. Begitu kan? Itu ada sesuatu yang seperti itu di masyarakat. Oke, itu pemahaman dari norma sosial ya. Oke, silakan ada lagi pertanyaannya, ditutup. Ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Ya. Dan selanjutnya sila ketiga atau kelompok 3 dipersilakan. 2 orang silakan maju ke depan untuk mewakili PIK. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Denny Jessica. Ya. Oke. Ya.
dapat telah lakukan untuk menjaga kehidupan negara sehingga tidak terjadi Tidak separatisme. caranya dengan melakukan pembangunan di daerah yang jauh dari ibu kota atau daerah pedesaan. Oke. Yang lainnya didengarkan? Enggak kedengaran. Dibandingkan luar negeri. Ya, karena sebagai warga negara yang mencintai negaranya, kita bisa memprioritaskan produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri juga sama berkualitas dan dengan begitu produk dalam negeri juga berkembang dan maju. D. Apa yang kalian lakukan jika salah satu teman kalian terlibat dalam tawuran dan kemusuhan? Caranya jelas sebagai teman yang baik, kita sebaiknya memisahkan teman kita yang sedang terlibat tawuran atau kemusuhan. Apa yang kita lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Caranya ialah toleransi yang tinggi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati perbedaan dan lain-lain. Oke. Ya. Dipersilakan temennya untuk bertanya, Bang Taufik. Terima kasih Denny sudah membacakan hasil diskusi kita dan selanjutnya. Silakan yang mau bertanya. Oke. Sudah dipersilakan untuk bertanya dari kelompok 3. Tadi sehubungan dengan kelompok 3 itu Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia, perhatikan. Yang lainnya diperhatikan isi dari diskusinya, bukan orangnya yang di depan. Oke? Ibu mau bertanya untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi kan salah satu salah satu untuk supaya tidak terjadi perpecahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, itu salah satunya membangun fasilitas gitu ya. Itu contohnya yang bagaimana? Temannya yang ada di duduk juga bisa membantu ya. Fasilitas apa yang kalian pernah kalian perhatikan? Maksudnya itu fasilitas berupa apa gitu? Yang dibangun oleh pemerintah supaya tetap menyatukan dari Sabang sampai Merauke, kan keutuhan gitu ya, keutuhan NKRI. Apa kira-kira? Silakan dijawab, berdiri, sampaikan. Misalnya Bu, saya akan menjawab. Gitu. Silakan. Oke, silakan. Oke, rumah sakit. Contohnya di mana, Bang? Di desa ada Puskesmas. Oke, maksudnya yang betul-betul secara fakta, secara nyata kamu perhatikan. Maksudnya yang kebutuhan masyarakat yang tadinya tidak ada kemudian diadakan. Selain rumah sakit apa? Silakan. Apa kira-kira? Pelabuhan. Kalau pelabuhan itu fungsinya untuk apa kira-kira? Daerah lain supaya mempermudah gitu ya. Apakah itu sudah membantu masyarakat dengan wilayah, menyambungkan wilayah lain dengan wilayahnya, wilayah lain dengan wilayah yang lainnya gitu ya? Oke. Dan pertanyaan berikutnya lagi, kan ada lagi tentang ketertiban dunia tadi ya. Apa keterlibatan kamu sebagai generasi dalam menciptakan ketertiban dunia? Jawabanmu tadi apa? Ketertiban dunia itu? Toleransi yang tinggi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati perbedaan. Oke, menghormati perbedaan, toleransi, dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Satu tindakan saja kira-kira yang mengarah ke nilai-nilai Pancasila itu kira-kira apa? Yang mengarah ke ketertiban dunia. Yang temannya boleh membantu, ada Hisam, ada Salahuddin, ada Meli, silakan.
Biar saya Ya. membantu. Ya, silakan boleh membantu temannya untuk menjawab. Jadi apa yang mewujudkan sikap ketertiban dunia? Kira-kira toleransi, kalau dari sisi toleransi yang bagaimana, kira-kira toleransi yang apa ya perwujudannya? Hah? Yang lainnya boleh, kalau mau menjawab boleh berdiri dan angkat tangan. Oke, silakan. Ya. Contohnya gimana, Bang? Menghargai budaya lain. Menghargai budaya lain. Oke. Kalau yang dari sana tadi apa? Yang mau membantu? Berarti itu sila ke-1 dong, ya. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tapi seperti ini maksudnya, ketertiban dunia itu biasanya dihubungkan dengan perdamaian dunia ya. Perdamaian dan ketertiban dunia itu ada atau di dalam tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi apa sih wujud kamu dalam menertibkan dunia, ketertiban dunia? Apa yang terlibat? Misalnya dalam keamanan negara Republik Indonesia ini apa yang keterlibatan Indonesia dengan negara lain? Ya, misalnya ekspor dan impor. Kita mengekspor apa, kita mengimpor apa ke negara lain. Kemudian tadi kan ada juga disinggung produk dalam negeri, mencintai produk-produk dalam negeri, gitu kan? Nah itu juga. Misalnya begini, menciptakan ketertiban dunia, misalnya dalam proses negara Palestina di sana, Palestina ya, bukan negara Palestina. Palestina itu sedang mengalami peperangan dan juga sangat miris keadaannya sekarang gitu. Kira-kira apa yang dilakukan untuk warga negara Indonesia atau generasi muda? Itu kan ketertiban dunia. Kita ngomongin dunia, jadi keterlibatan generasi muda Indonesia ke dunia. Jadi bukan hanya sekedar, mohon maaf nih ya, bukan hanya sekedar toleransi, bukan hanya penerapan Pancasila, tapi memang mengarahnya ke sana. Tapi sikap apa yang harus ditunjukkan untuk ke dunianya? Apa kira-kira? Sikap apa? Ya, apa kira-kira contohnya? Sikap kasihan. Oke. Empati, dengan cara apa empatinya? Hah? Menyumbang apa? Berupa apa sumbangannya? Hah? Sumber daya apa itu? Oke, memang perhatikan. Memang kita itu sebagai generasi muda atau masyarakat awam, mungkin kalau dikatakan kita mau bantu perang enggak mungkin, ya kan? Membantu dengan doa, mungkin hanya bisa doa. Tapi yang lain, salah satunya adalah supaya mengurangi aktivitas pembuatan senjata-senjata yang akan untuk menghancurkan Palestina, warga Palestina. Kita tidak membeli atau menjual produk yang sudah diboikot, yang sudah produk seperti itu. Salah satunya itu kan salah satu kita ikut serta ya. Ya, kita tidak membeli produk-produk yang dibuat oleh lawan atau Israel. Itu salah satunya, ya kan? Itu secara nyata, secara fakta yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, Bang ya. Oke. Terima kasih. Silakan tutup, Bang. Loh, sana yang nutup. Kami mohon mengundurkan diri. Oke. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4 dipersilakan. Oke, kelompok 4 dipersilakan. Yang lainnya diperhatikan suaranya. Halo.
Oke, silakan. Satu, Hah? apakah kalian pernah memberikan Kenapa? pemikiran saran dalam bentuk kegiatan musyawarah? Mm-mm. Ya, kami pernah memberikan usul pemikiran dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah. Contohnya, memberikan saran serta pemikiran dalam berdiskusi, membagi tugas kelompok, Oke. memberikan saran dalam merencanakan acara pembukaan sekolah. Oke. Dua, apa yang akan kalian lakukan jika usulan atau ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Saat usulan atau ide kami tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah, kami akan bersifat tenang dan lapang dada serta tidak terbawa emosi dengan memaksa kehendak diri sendiri. Oke, good. Nomor tiga, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? Menghargai segala keputusan musyawarah meskipun tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kami, karena apapun keputusan yang telah diambil dalam musyawarah ialah keputusan terbaik yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah. Oke, good. Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Dengan cara Jika kami menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, kami akan merasa kasihan dan akan menyuarakan pendapat kami secara langsung maupun melalui media sosial hingga orang atau sekelompok orang tersebut mendapatkan haknya. Oke, good. Luar biasa kelompok 4. Keren. Itu berat yang kalian lakukan itu dan tidak mudah untuk melaksanakan. Apalagi kalau kita ngomongin tentang pendapat yang harus diterima gitu ya. Kadang-kadang itu kita merasa pendapat kita itu sudah paling baik, tapi tiba-tiba kita sampaikan ke forum tidak diterima. Nah itu kan kita harus punya sikap yang betul-betul legowo atau mau terbuka, dengan hati yang terbuka, menerima kekurangan apa yang kita sampaikan tadi gitu ya. Itu luar biasa dari kelompok 4. Oke, yang lainnya silakan dipersilakan untuk bertanya. Itulah tadi penyampaian hasil dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, silakan. Ya, bisa. Silakan berdiri, Bang. Perkenalkan, saya Rizal dari kelompok 3 yang bertanya bagaimana cara memberikan pendapat saat musyawarah agar pendapat kita bisa diterima. Oke. Ya. Ya, silakan. Supaya pendapat kita itu diterima. Ini ada 2 orang bisa membantu. Fauzan sama siapa ini? Al-Sayri. Oh, Al-Sayri dan Fauzan. Gimana pendapat Anda sehubungan dengan pertanyaan Wisam? Bagaimana cara memberikan pendapat saat musyawarah agar pendapat kita bisa diterima. Oke. Bagaimana cara membuat pendapat supaya diterima? Silakan. Oke. Bang 2 orang. Oke.
ada tanggapan dari kalian? Silakan. Yang di depan. Tidak ada? Ada yang bantu? Oke, silakan, Bang. Berdiri, Bang. Ya. Bagaimana cara memberikan pendapat saat musyawarah agar pendapat kita bisa diterima? Oke. Di dalam bermusyawarah pasti ada salah satu pemimpin. Jadi ketika kita mempunyai pendapat, ada dua dampak. Betul. Yes, dua dampak itu apa kira-kira? Diterima dan tidak diterima. Iya, betul. Tetapi jika pendapat kita tidak diterima, kita jangan berkecil hati. Karena namanya bermusyawarah saling berbeda pendapat. Oke, good. Yes, terima kasih, luar biasa. Oke, yes. Ya, oke. Kalau menurut Fadli tadi intinya ada dua pilihan. Kalau kita berpendapat itu ada diterima dan tidak diterima. Nah, kalau kelompok 3 tadi bagaimana menyampaikan pendapat itu supaya diterima. Nah, kalau di dalam sila keempat itu kita mempelajari sehubungan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bagaimana kita bersifat bijak, ya. Bijak itu dalam artian semua pendapat yang kita berikan belum tentu diterima dengan orang lain. Jika ditanya bagaimana pendapat yang baik dan benar supaya diterima, itu kita tidak bisa karena kita kan tidak tahu forumnya apa. Ya kan, kita tergantung forumnya. Kalau umpamanya kita ngomongin pendapat kita udah siapkan, udah bagus nih di rumah kita siapkan. Ternyata forum yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang di luar dari ekspektasi kita tadi. Jadi kita nggak bisa juga memberikan pendapat yang kita sudah siapkan ternyata tidak terima. Nah, itu kita harus punya dua opsi. Betul yang disampaikan sama Fadli, dua opsi, siap menerima dan siap tidak diterima. Begitu ya Bang ya. Jadi kita lihat dulu forumnya, pembahasannya tentang apa. Tapi tetap kita boleh memberikan pendapat. Kalaupun tidak diterima, ya harus tadi itu punya sikap yang bijak bahwa memang pendapat saya ini ya belum diterima karena tidak disepakati oleh kelompok. Mungkin ada yang lebih baik lagi pendapat saya. Makanya tadi ada setiap kelompok itu harus ada pemimpinnya, baik itu ketua kelompok. Seperti itu. Ya, supaya menengahi. Ya kan, tadi luar biasa Bang Fadli pemahamannya tentang organisasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Untuk itu kami berterima kasih kepada Fadli yang telah membantu kami menjawab. Oke, luar biasa. Yes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Dan selanjutnya di kelompok 5 yang terakhir, silakan. Kelompok yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya dulu, perwakilan dari sebentar aja. kelompok 5 dan rekan saya. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan sila kelima. Oke, good. Dipersilakan buat Iya. Aduh, terangkat ya. Ibu tidak mau mengambil waktu istirahat karena pembelajaran berikutnya akan lebih lagi. Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk tugas hari ini. Silakan semuanya dikumpulkan di meja Ibu. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.